wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akma dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan manfish. Berikut penjelasannya. Jenis ikan hias air tawar yang satu ini merupakan jenis ikan hias yang populer di masyarakat, terutama di Indonesia. Di negara kita, ikan manfish disebut juga dengan ikan layang-layang, atau dalam dunia internasional, ikan manfish ini biasa disebut dengan angelfish, atau bidadari atau malaikat ikan. Ikan manfish tergolong jenis ikan yang mudah dibudidayakan. Hal ini dapat dilihat dari cara ikan manfish yang tidak membutuhkan lahan yang cukup besar untuk membudidayakannya. Selain itu, ikan manfish juga mempunyai kemampuan bertelur yang cukup tinggi. Hal ini dapat menguntungkan Anda dalam hal waktu, sehingga Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan anakan ikan manfish dalam jumlah yang banyak. Berikut ini klasifikasi ikan manfish: Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superclass Osteocytes, Kelas Actinopterygii, Ordo Perciformes, Family Cichlinidae, Genus Pterophyllum, Spesies Pterophyllum sclare. Berikut langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melakukan budidaya ikan manfish. Yang pertama, persiapan wadah pemijahan. Wadah untuk pemijahan ikan manfish berupa akuarium berukuran panjang 80x, lebar 40x, tinggi 40 cm, dengan ketinggian air 30 cm. Persiapan wadah memerlukan peralatan, yaitu busa untuk menyikat dinding dan selang air. Cara kerjanya: akuarium dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan busa, kemudian dibilas dan ditiriskan. Setelah dibersihkan, akuarium diisi air hingga ketinggian 30 cm, kemudian diendapkan selama 1 hari atau 24 jam. Yang kedua, seleksi induk. Induk jantan ukuran relatif lebih besar dari induk betina dilihat dari atas perut pipih atau ramping. Bentuk kepala agak besar, antara mulut ke sirip punggung berbentuk cembung. Induk betina ukuran relatif lebih kecil dari induk jantan dilihat dari atas perut besar atau menonjol. Kepala lebih kecil, antara mulut ke sirip punggung garis lurus. Ketiga, pemijahan. Sebelum melakukan pemijahan ikan manfish, perlu dilakukan persiapan wadah dan seleksi induk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan akuarium yang berukuran panjang 80x, lebar 40x, tinggi 40 cm. Kemudian bersihkan akuarium sampai bersih. Yang kedua, isi akuarium dengan ketinggian air 30 cm dan diberi aerasi. Endapkan air selama 1 hari atau 24 jam. Yang ketiga, setelah itu masukkan substrat berupa pralon ke dalam akuarium yang telah dipersiapkan sebelumnya. 4. Seleksi induk. Induk yang siap pijah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, induk berumur 7 bulan. Kedua, selalu iring-iringan. Ketiga, perut induk manfish betina membesar. Keempat, genital betina terlihat menonjol. Kelima, induk manfish akan dipijahkan di akuarium dengan perbandingan 1:1. Sepasang induk manfish dimasukkan di dalam akuarium dengan ukuran panjang 80x, lebar 40x, tinggi 40 cm dengan tinggi air 30 cm, dan diberi substrat berupa pralon. Kegunaan pralon adalah untuk menempelkan telur-telur manfish. Sepasang manfish yang akan bertelur akan berenang mengelilingi tempat pemijahan.
Induk betina dan jantan saling bekerja sama untuk membersihkan permukaan peralon. Setelah bersih, jantan akan mendampingi betina berenang dan akhirnya betina menempelkan telur-telur secara beraturan di tempat penempel telur atau peralon. Setelah betina sudah menaruh telurnya, induk jantan pun berenang ke atas ke bawah secara bergantian untuk menyemprotkan sperma ke telur yang telah induk betina keluarkan. Proses itu pun dilakukan berulang kali hingga telur terbuahi. Keempat, pemeliharaan larva. Setelah induk manfish bertelur, segera pisahkan induk dengan telurnya, karena jika tidak, langsung dipisahkan, induk manfish akan menelan lagi telur-telurnya. Pada akuarium pemeliharaan larva diberi methylene blue agar telur tidak terserang jamur dan diisi air 7-10 cm. Pemberian embe diberikan sampai benih berumur 14 hari. Telur manfish akan menetas selama 2-3 hari. Setelah menetas, larva tidak diberi makan karena di tubuh larva masih tersisa cadangan makanan. Larva manfish akan berenang saat berumur 4-5 hari. Saat larva manfish sudah dapat berenang, berarti cadangan makanan pun sudah habis. Larva manfish dapat diberi makan saat larva manfish mulai berenang. Pakan yang diberi merupakan pakan alami berupa artemia ataupun kutu air. Larva diberi pakan kultur artemia ataupun kutu air sampai larva berumur 3 minggu. Setelah larva berumur lebih dari 3 minggu, larva sudah dapat diberi pakan cacing sutra. Cara pembuatan kultur artemia adalah sebagai berikut. Alat dan bahan: ember, selang aerasi, garam, bibit artemia. Cara kerja: siapkan ember berisi air sebanyak 2 liter dan diberi aerasi. Masukkan garam kurang lebih 5 sendok makan. Setelah garam larut, masukkan bibit artemia sebanyak 2 sendok atau ember air. Lalu masukkan selang aerasi ke dalam ember. Bibit artemia akan menetas selama 24 jam. Kelima, pembesaran. Pembesaran manfish dilakukan di akuarium yang berukuran panjang 100x, lebar 50x, tinggi 40 cm, dengan ketinggian air 30-35 cm. Benih yang berumur 1 bulan dimasukkan dalam akuarium dengan kapasitas 250 ekor dan diberi aerasi sedang. Benih yang berumur 1 bulan diberi pakan cacing sutra. Pergantian air pada saat pembesaran setiap 3 hari sekali secara rutin. Pembesaran tersebut dilakukan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, saat umur benih 1,5 bulan, benih dipindahkan di akuarium yang berbeda. Akuarium tersebut berukuran panjang 100x, lebar 50x, tinggi 40 cm, dengan ketinggian air 30 cm. Berikut adalah sampling benih ikan manfish. Berikut adalah alat dan data sampling pada proses pembesaran manfish sejak umur 1 bulan hingga 3,5 bulan. Terdiri dari timbangan digital dan mistar dan hasil sampling pertumbuhan benih manfish. Yang pertama, larva manfish yang berumur 10 hari diberi pakan artemia sebanyak 60 ml per akuarium. Kedua, larva manfish yang berumur 2 minggu diberi pakan artemia sebanyak 120 ml per akuarium. Ketiga, larva manfish yang berumur 1 bulan pakan cacing sutra 6 gram.
Keempat, induk manfish diberi pakan cacing sutra 10 gram. Kelima, pasangan induk manfish yang sedang memijah diberi pakan jentik nyamuk agar cepat matang kelamin. Yang keenam, pengelolaan kualitas air. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengelolaan kualitas air untuk keberlangsungan hidup manfish adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan air yang sudah diendapkan selama 24 jam di akuarium. Yang kedua, penyiponan kotoran ikan setiap hari dan sore hari untuk menghindari amoniak yang berlebihan. Yang ketiga, pergantian air setiap 3 hari sekali secara rutin. Yang ketujuh, penanggulangan penyakit. Penyakit yang menyerang manfish adalah fin rot. Penyakit ini banyak menyerang ikan-ikan yang mempunyai sirip panjang seperti manfish. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri Flexibacter columnaris atau virus yang hadir karena media yang kotor. Serangan penyakit ini akan semakin parah bila kondisi ikan kurang baik, kurang pakan, cuaca buruk karena suhu turun atau naik, kerusakan fisik karena kesalahan dalam kepadatan ikan yang terlalu tinggi. Tanda dari penyakit ini yaitu sirip pecah-pecah, buntung atau geripis, dan bagian tepi sirip menjadi putih. Pada tingkat lanjut terjadi pendarahan pada sirip. Pengobatan dengan diberi akrifalvin dengan dosis 0,3 mg per liter. Perendaman selama 30 menit. Tetapi pengobatan yang dilakukan di pusat budidaya perikanan atau pusdakan dengan cara wadah pemeliharaan akuarium diberi garam. Kedelapan, pemanenan. Pemanenan manfish hanya dilakukan pada saat adanya konsumen yang akan membeli. Ada beberapa tahap pemanenan yaitu: pertama, mengkondisikan ikan dalam keadaan lapar agar menghindari ikan mabok atau kekurangan oksigen. Kedua, waktu pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari dengan tujuan agar suhu perairan tidak terlalu panas. Ketiga, siapkan alat-alat pemanenan yaitu ember dan saringan. Keempat, serok ikan dengan serokan lalu sortir ikan sesuai kriteria ikan yang layak dijual. Kelima, setelah proses penyortiran selesai, masukkan ikan dalam ember lalu bawa ikan ke ruang pengemasan. 9. Pemasaran budidaya ikan manfish. Dalam berjualan budidaya ikan manfish, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, serta juga bisa memasarkan ikan manfish ke pecinta ikan hias ini.